Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Misteri Sumur Tua Museum Fathahillah, Teror Malam 1 Suro. Denny, seorang satpam muda yang baru lulus dari pendidikan keamanan, baru saja memulai tugasnya di Museum Fathahillah, Jakarta. Awalnya, pekerjaannya berjalan mulus, tanpa kejadian-kejadian mistis yang berarti. Namun, malam itu adalah malam Jumat bertepatan dengan malam 1 Suro, malam yang dipercaya penuh dengan energi gaib. Denny mendapat giliran jaga malam bersama 3 orang satpam lainnya. Dengan keyakinan dan keberanian seorang pemula, Denny melakukan patroli malam, berkeliling museum yang tampak semakin sunyi dan menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup. Denny menyusuri koridor tua Museum Fathahillah dengan langkah hati-hati, terdengar jelas suara sepatu botnya beradu dengan lantai yang berdebu. Lampu-lampu redup di sepanjang koridor hanya menambah kesan suram bangunan tua itu. Udara malam semakin menusuk kulit, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Tiba-tiba, langkah Denny terhenti. Di depan sana, berdiri sebuah sumur tua yang tampak terlupakan, diselimuti lumut tebal dan dihiasi bayangan samar dari pepohonan yang melambai tertiup angin malam. Denny mengusap lengannya, mencoba menghalau rasa dingin yang aneh itu, tapi seolah-olah tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan sejarah, sebuah rahasia gelap yang mengintai dari masa lalu. Tanpa diduga, aroma bunga melati tercium samar di udara, lembut dan manis, seolah menguar dari sumur tua itu. Aroma itu seperti menyapa lembut, namun terasa tidak pada tempatnya di tengah kegelapan malam yang dingin. Denny mengernyit, alisnya bertaut, mencoba mengendus arah asal bau itu dengan rasa penasaran yang bercampur kewaspadaan. Kakinya melangkah pelan, mendekati sumur tua yang seakan memanggilnya. Namun, langkah demi langkah, aroma wangi melati itu berubah. Semakin dia mendekat, wangi yang lembut tadi perlahan berubah menjadi bau amis yang begitu tajam dan menyengat, seakan ada daging busuk yang disembunyikan di dalam sumur. Bau itu begitu kuat hingga membuat perutnya melilit dan tenggorokannya tercekat, nyaris muntah. Denny terpaksa menutup hidung, tapi aroma itu sudah terlanjur menyelubungi seluruh inderanya. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depan sumur tua. Kegelapan di dalamnya tampak pekat, tak bisa ditembus oleh cahaya. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara jeritan yang menusuk telinga, jeritan panjang penuh derita yang bergema di antara dinding-dinding museum, seolah berasal dari dasar neraka yang paling dalam. Jeritan itu begitu memilukan, mengguncang jiwa, membuat bulu kuduk Denny berdiri. Tubuh Denny bergetar hebat, rasa dingin di sekitarnya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Namun, meskipun rasa takut menyerangnya tanpa ampun, Denny tak bisa memalingkan pandangannya dari sumur itu. Ada sesuatu yang muncul dari dalam kegelapan, bergerak perlahan, menyeret diri keluar dari kedalaman sumur. Sesosok tubuh yang hancur lebur mulai tampak, dagingnya membusuk dengan cairan kental yang menetes, kulitnya mengelupas,
memperlihatkan lapisan daging merah di bawahnya yang penuh dengan belatung. Sosok itu merangkak keluar dengan gerakan lambat namun pasti, suaranya berdecit seperti tulang yang retak. Mata Denny membesar, napasnya tercekat, kakinya bergetar begitu hebat sampai ia hampir terjatuh. Namun, tubuhnya terasa kaku, seakan ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Terikat oleh ketakutan yang tak terelakkan. Denny hanya bisa terpaku di tempat, matanya terus menatap sosok mengerikan yang terus merangkak mendekat, mengulurkan tangan busuk ke arahnya, seolah menginginkan sesuatu, atau seseorang. Ketakutan Denny memuncak. Jeritan histeris bergema dalam pikirannya sendiri, namun mulutnya tak mampu bersuara. Ia tahu ia harus lari, tapi tubuhnya tak mau menurut. Denny hanya bisa berdiri, membiarkan sosok itu semakin dekat, semakin jelas, dengan bau amis yang semakin menyengat, dan bayangan gelap yang semakin mencekam. Dalam hatinya, Denny tahu, ia sudah terjebak dalam malam yang penuh teror, dan tak ada yang bisa membebaskannya dari cengkeraman kengerian itu. Denny berusaha berbalik dan melarikan diri dari sosok mengerikan yang merangkak keluar dari sumur. Namun, langkahnya terhenti tiba-tiba. Kakinya seperti tersangkut sesuatu, dan ia terjatuh dengan keras ke lantai museum yang dingin dan lembab. Punggungnya menghantam dinding tua yang berlumut, membuat tubuhnya menggigil tak hanya karena dingin, tetapi juga oleh ketakutan yang kini menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal, sementara kegelapan mulai menutupi pandangannya. Denny mencoba menenangkan diri. Namun dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tepat di atasnya, muncul sosok besar berwarna hitam pekat, dengan tanduk menjulang tinggi seperti tanduk iblis dalam legenda kelam. Wajah sosok itu sangat mengerikan, kulitnya hitam legam dengan guratan-guratan yang tampak seperti bekas luka yang dalam. Mata merahnya menyala garang dalam kegelapan, menatap langsung ke arah Denny dengan kebencian yang tak terlukiskan. Sosok itu berdiri membungkuk di atasnya, seolah siap menelan Denny bulat-bulat. Denny menutup matanya rapat-rapat, berharap bahwa apa yang ia lihat hanyalah ilusi dari pikirannya yang panik. Namun, kegelapan di dalam kelopak matanya justru terasa lebih menakutkan. Dipenuhi bayangan seram yang seakan mengintai dari segala arah. Rasa dingin perlahan merayap naik dari kakinya, merasuki tulangnya seperti es yang menggigit. Denny membuka matanya perlahan, dan apa yang ia lihat membuatnya tersentak. Dari kegelapan yang menyelimuti kakinya, muncul sebuah tangan busuk dengan kulit yang membusuk dan kuku-kuku tajam yang memanjang. Tangan itu mencengkeram kuat pergelangan kaki Denny, menimbulkan rasa sakit yang menjalar hingga ke tulang. Cairan kental yang berwarna merah kehitaman menetes dari jari-jari tangan itu, menimbulkan bau anyir yang membuat perut Denny mual. Bau itu begitu menyengat, seperti darah dan daging busuk yang lama terpendam. Denny panik. Ia mencoba menendang tangan busuk itu, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang menakutkan. Namun, saat ia bergerak, tangan itu lenyap begitu saja, seakan tak pernah ada. Denny terhuyung sejenak, napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tapi suara-suara aneh di sekitarnya membuatnya sadar bahwa ini semua nyata. Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Denny bangkit dengan gemetar, matanya mencari jalan keluar dari lorong mengerikan ini. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga,
mengabaikan ke arah mana kakinya melangkah. Hanya ada satu pikiran di benaknya, menjauh sejauh mungkin dari kengerian yang baru saja ia alami. Denny berlari dengan napas memburu, diiringi oleh gema langkah kakinya yang beradu dengan lantai museum yang tua. Rasa takut yang mencekam terus menghantuinya, membuatnya terus berlari dalam gelap, tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, tanpa disadari, dia berlari ke dalam lorong gelap yang lebih dalam dan menyesatkan. Di lorong itu, matanya menangkap sesosok pria dengan pakaian tentara Belanda kuno. Tubuh pria itu tampak patah seluruhnya, dan ia merangkak dengan gerakan yang lambat namun penuh amarah, menatap Denny dengan mata kosong dan dingin. Denny berlari tanpa arah, dikejar rasa takut yang tak kunjung surut. Namun, tanpa disadari, langkah-langkah paniknya membawanya ke dalam sebuah lorong yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyesatkan. Cahaya dari lampu-lampu museum tak lagi mencapai sudut lorong ini, menyisakan hanya kegelapan pekat yang membungkus setiap inci ruang. Denny tersadar bahwa ia semakin terperangkap dalam labirin mengerikan yang tak berujung. Saat penglihatannya mulai menyesuaikan dengan kegelapan, Denny merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Di depan sana, samar-samar terlihat sesosok pria dengan pakaian tentara Belanda kuno. Seragam lusuh yang dikenakannya tampak berdebu dan berlubang, seperti sudah terkubur bersama waktu. Namun yang membuat Denny benar-benar terpaku adalah kondisi tubuh pria itu. Semua bagian tubuhnya tampak patah dan bengkok dengan cara yang tidak wajar. Tulang-tulangnya seperti telah dihancurkan, dan ia merangkak dengan gerakan lambat, menyeret tubuhnya di lantai. Setiap gerakannya memancarkan rasa sakit dan amarah yang mendalam. Matanya kosong, hitam dan dingin, menatap Denny dengan kebencian yang memancar dari kehampaan jiwanya. Denny tersentak mundur, ketakutannya memuncak. Dia mencoba berbalik untuk melarikan diri, namun sesuatu yang jauh lebih menyeramkan menantinya di depan. Dalam kegelapan yang nyaris absolut itu, muncul sosok-sosok kecil yang awalnya hanya tampak seperti bayangan. Namun, ketika Denny menajamkan pandangannya, ia melihat anak-anak kecil dengan wajah yang tak beraturan. Wajah mereka seperti tercipta dari potongan-potongan daging yang salah tempel, mata mereka kosong dan menatap tanpa emosi. Kulit mereka pucat, hampir transparan seperti mayat yang sudah lama terendam air. Mereka bergerak perlahan, mendekat dengan langkah-langkah kecil yang tidak teratur. Di belakang anak-anak itu, Denny melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seorang wanita tua dengan tubuh gemuk yang luar biasa duduk di tengah lorong. Tubuhnya terlipat dalam cara yang ganjil, dengan payudara yang begitu besar hingga menyentuh lantai yang dingin. Kulitnya keriput, penuh lipatan, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang membentuk senyum jahat. Gigi-giginya hitam, mencuat dari gusi yang kering dan berkerak. Rambutnya panjang, kusut dan berminyak, menggantung acak-acakan di sekitar wajahnya, mengeluarkan aroma busuk darah dan kematian yang begitu tajam hingga membuat Denny hampir muntah. Wanita tua itu tak hanya duduk diam. Ia mulai melayang, tubuh gemuknya bergerak di udara tanpa menggesek lantai. Mendekati Denny dengan perlahan tapi pasti. Matanya yang hitam pekat menatap Denny dengan intensitas yang membuat darahnya membeku. Tatapan itu penuh dengan dendam dan kebencian yang mendalam, seakan-akan ingin menelan seluruh keberadaan Denny. Bau busuk darah semakin menyengat saat wanita itu mendekat, menyelubungi Denny dalam awan mematikan yang membuat napasnya sesak.
Denny tersudut, diapit oleh anak-anak berwajah hancur dan wanita tua dengan tatapan maut. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa lemas, seolah lumpuh oleh ketakutan yang menjerat. Hanya ada kegelapan, bau busuk, dan tatapan penuh dendam yang semakin mendekat, siap menelan Denny dalam jurang kengerian yang tak berujung. Denny merasakan napasnya semakin sesak, seolah-olah udara di sekitarnya mengental menjadi kabut bau busuk yang menyesakkan. Denny tak sanggup lagi menahan ketakutan yang mencekiknya. Ia terjatuh, pingsan di lantai dingin lorong dekat sumur tua Museum Fathahillah. Di pos jaga museum, rekan-rekan Denny mulai gelisah. Waktu sudah hampir 2 jam sejak Denny terakhir melapor, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Malam semakin larut, dan hawa dingin semakin menusuk tulang, menambah kekhawatiran mereka. Mereka memutuskan untuk mencari Denny, menyusuri setiap lorong dan sudut museum yang penuh bayang-bayang dan kegelapan. Kaki mereka melangkah dengan waspada, mencoba melawan perasaan aneh yang membuat bulu kuduk meremang seiring dengan semakin dalamnya mereka memasuki museum. Saat mereka mendekati area sumur tua yang terkenal angker, aroma anyir yang menyengat tercium, menambah keengganan mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasa cemas akan keselamatan Denny memaksa mereka untuk terus maju. Suasana lorong semakin mencekam, setiap bayangan terasa seperti bergerak mengikuti langkah mereka. Detak jantung semakin cepat saat mereka mendengar suara samar, seperti bisikan yang memantul di dinding-dinding tua. Di ujung lorong yang gelap, mereka menemukan Denny. Tubuhnya terbaring tak bergerak di lantai yang dingin, tepat di dekat sumur tua yang menjadi sumber segala ketakutan mereka. Wajah Denny pucat, seolah seluruh darah telah terkuras dari tubuhnya. Mata Denny terpejam, tapi raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam, seakan-akan ia baru saja melihat sesuatu yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tubuhnya kaku, tangan-tangannya mencengkeram lantai dengan erat, seolah berusaha bertahan dari sesuatu yang tak kasat mata. Rekan-rekannya segera mengangkat tubuh Denny yang tak sadarkan diri, berusaha membawanya keluar dari lorong yang mencekam. Nafas mereka terasa berat, setiap langkah seperti membawa beban tak terlihat dari kegelapan yang terus mengintai. Mereka bergegas menuju pos jaga, sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada sosok yang mengikuti mereka keluar dari lorong terkutuk itu. Ketika Denny akhirnya terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di kamar rumah sakit. Lampu-lampu neon putih menerangi ruangan, namun rasa takut yang mendalam masih menguasai hatinya. Rekan kerjanya yang duduk di samping tempat tidur menjelaskan dengan suara pelan bahwa Denny telah pingsan selama 2 hari. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Denny mengalami trauma berat, dan hingga kini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilihatnya di lorong Museum Fathahillah malam itu. Denny hanya bisa terdiam, matanya kosong menatap langit-langit ruangan. Bayangan mengerikan dari malam itu masih menghantuinya, muncul setiap kali ia menutup mata. Aroma busuk, suara jeritan, dan tatapan dingin dari sosok-sosok yang menyesakkan dada, semuanya membekas di benaknya. Membuat Denny tersesat dalam ketakutan yang tak berujung. Meski kini ia berada di tempat yang terang dan aman, hatinya tetap terkurung dalam lorong gelap museum itu, di tempat di mana mimpi buruk terburuknya menjadi nyata. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Sumur Tua Museum Fathahillah, Teror Malam 1 Suro bersama Cherry Mist.
Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu di sana. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cerinis untuk cerita-cerita horor lainnya.